Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Pika Surya. Saya mahasiswi UNDRTN Lampung, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 5 kelas E dengan NPM 1811070271. Pada video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya mata kuliah metode pengembangan sosial emosional anak dengan tugas membuat video praktek stimulus metode pengembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu makna dari perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional itu bahasa mudahnya kita pahami adalah bagaimana kepekaan anak terhadap lingkungan sekitarnya ketika mereka berinteraksi. Nah, metode pengembangan untuk kita menstimulusnya itu salah satunya dengan metode bercerita. Misalkan kita bercerita tentang cerita rakyat bawang putih bawang merah. Di situ kan ada peran jahat dan peran baik. Nah, kita bercerita menggunakan metode sesuai dengan nada atau intonasi si peran itu. Jadi anak secara tidak langsung akan memahami watak tokoh dari bawang merah yang jahat dan bawang putih yang baik. Dengan begitu anak akan memainkan kecerdasan kognitifnya juga untuk berpikir bahwa di cerita ini ada yang jahat dan ada yang baik. Kemudian kita bercerita tuh semenarik mungkin, kalau bisa dengan media, misalkan kita dengan boneka, dimana sebenarnya boneka ini yang saya ceritakan, yang saya maksud tadi itu bermaksudkan bahwa biar anak ini paham bahwa misalkan ada boneka warna merah dan biru, yang merah ini tadi karakternya jahat, yang biru ini karakternya baik. Boneka tadi itu memiliki peran atau fungsi sebagai penunjang anak agar dia lebih mudah memahami bahwa ada dua peran yang memperankan sisi baik dan sisi buruk. Kemudian nanti di akhir kita pancing anak untuk bertanya, misalkan tadi ibu cerita adik tahu nggak gitu, ada siapa aja di dalam cerita itu tokohnya. Ntar dia akan menyebutkan ada bawang merah dan bawang putih, siapa yang jahat, nanti dia akan mengatakan bawang merah ibu, seperti itu. Kemudian kita pancing anak untuk mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Misalkan hikmahnya adalah kita tidak boleh jahat kepada saudara kita, seperti itu. Metode kedua itu kita bisa menggunakan metode bermain kelompok. Jadi kita buat dua kelompok, di mana satu kelompok diisi dengan 2 atau 3 orang anak. Terus kita ajak nge-games atau bermain, di mana permainan ini nantinya akan ada juara 1 dan juara yang tidak juara atau juara 2. Nah, di sini anak akan ada ada interaksi antara sesama kelompok dan antara kelompok. Dengan begitu sosial emosional anak akan terlatih. Bagaimana cara dia berkolaborasi dengan sesama kelompok agar menang, kemudian bagaimana anak berinteraksi dengan sesama kelompok agar bisa saling memperebutkan juara, seperti itu. Dan ketika anak tadi sudah melakukan kegiatan berlomba, di sini guru mempunyai peran untuk membuat semacam kekuatan atau power untuk anak timbul semangat. Misalkan ayo gitu, siapa yang menang nanti ada hadiah dari ibu gitu, atau ayo berarti untuk yang menang berarti dia yang paling kuat hari ini gitu. Pokoknya kita sebagai guru tidak hanya diam, kita melakukan usaha-usaha untuk memancing anak ini tetap semangat melakukan kegiatan dari praktek stimulus sosial emosional itu sendiri. Nah, itulah dua contoh praktek metode pengembangan sosial emosional anak yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya banyak metode lain, dan untuk melatih sosial emosional itu sebenarnya tidak harus di sekolah. Nah, seorang ibu juga bisa membantu untuk melatih perkembangan sosial emosional anak, menstimulus di rumah, misalkan dengan mengajak dia bercerita lagi, tapi cerita tentang kehidupan yang nyata dia, misalkan tentang kegiatan yang dilakukan pada hari itu. Atau bisa juga dengan menontonkan video di HP pada YouTube. Nah, itu bisa juga nanti, tapi tetap pengawasan orang tua. Kemudian tetap pokoknya timbulkan interaksi antara si anak dengan pengasuh atau orang tua atau guru tadi. Dengan begitu
stimulus anak itu akan berjalan, stimulus emosional dan sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya, kebenaran hanya milik Allah. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.